Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bioteknologi. Bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu, manusia terus berusaha meningkatkan produktivitas pangannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan bioteknologi. Sebenarnya apa bioteknologi itu? Kita akan bahas lebih lanjut. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Nah, pasti kalian pernah kan makan tempe, keju, roti. Nah, semua makanan tersebut merupakan contoh produk dari bioteknologi konvensional atau tradisional, di mana memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan hanya berdasarkan pengalaman yang didapat secara turun-temurun tanpa memahami bagaimana prinsip proses pembuatannya. Nah, sebaliknya, pada bioteknologi modern, para ahli telah melakukan penelitian yang meliputi proses yang terjadi pada organisme yang digunakan, bagaimana prosesnya, dan faktor apa yang mendukung atau menghambat, dan bagaimana cara mengaplikasinya sehingga dapat dihasilkan produk dan jasa dalam jumlah besar, tetapi dengan cepat. Nah, kita lanjut ya. Di bioteknologi ini dimanfaatkan pada berbagai bidang. Di sini contohnya yang pertama ada bioteknologi pertanian, di mana meliputi kultur jaringan, pembasaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, dan rekayasa genetika. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih mempelajari tentang kultur jaringan dan pembasaran. Yang pertama kita bahas tentang kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Nah, pelaksanaan teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel seperti yang dikemukakan oleh Swan, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Apa sih maksudnya totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil ya, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Itulah teknik kultur jaringan. Nah, di sini digambar sudah ada proses kultur jaringan atau tahapan kultur jaringan. Ya, di sini ada wortel yang ingin kita budidayakan dengan kultur jaringan ya. Nah, wortel tersebut kita iris secara melintang dan kita ambil bagian jaringan meristemnya. Kenapa sih harus jaringan meristemnya? Karena jaringan meristem itu terdiri atas sel-sel yang selalu membelah. Dindingnya tipis, belum mempunyai penebalan dari zat pektin, plasmanya penuh, dan vakuolanya juga kecil. Hingga akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Nah, kemudian irisan tersebut, irisan yang tadi ya, itu bersih ya, bersih dari hama atau bakteri. Nah, nantinya diletakkan dan dipelihara dalam medium
padat atau cair. Nah, untuk di gambar ini menggunakan medium cair ya. Karena di sini di gambar ada tiap-tiap sel dipisahkan dan dikultur atau ditanam dalam medium yang ditambahi air kelapa. Jadi ini mediumnya cair ya. Nah, mediumnya itu sudah memiliki nutrisi ya. Nutrisi yang pada gambar ini adalah air kelapa. Nah, selain air kelapa bisa menggunakan nutrisi seperti gula, vitamin, dan hormon. Kenapa sih harus menggunakan nutrisi? Jadi nutrisi itu dapat dengan pemberian nutrisi ya, dengan pemberian nutrisi sebagian sel pada permukaan irisan tersebut akan membentuk gumpalan sel yang disebut kalus. Nah, kalus dapat dipisah-pisahkan, kemudian dipindahkan ke dalam medium khusus sehingga tumbuh membentuk tanaman kecil yang berakar, berbatang, dan berdaun. Nah, kalau di gambar yang ini nih, tanaman kecil ya, atau planted di sini. Ya. Nah, planted kemudian ditaruh di rumah kaca atau seperti ini di toples ya, di toples supaya nanti dari tanaman kecil tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Dengan teknik kultur jaringan ini, hanya dari satu irisan kecil suatu jaringan tanaman dapat dihasilkan planted dalam jumlah yang besar. Sehingga nanti tanaman dewasa, kalau di sini contohnya wortel ya, maka nanti jumlah wortelnya itu akan lebih banyak dari satu irisan saja. Seperti itu. Itu adalah kultur jaringan. Kemudian ada pembastaran. Pembastaran merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Maksudnya seperti apa beda varietas tapi masih dalam satu spesies? Maksudnya, kalau misalnya kita mau pembastaran ya, perkawinan tanaman padi misalnya, ada tanaman padi A yang keunggulannya adalah produksinya itu sangat banyak, kemudian ada tanaman padi B yang keunggulannya adalah tahan hama. Nah, ketika tanaman A dan tanaman B itu dikawinkan, maka akan mendapati tanaman hasilnya adalah tanaman padi yang memiliki produksi yang besar, juga tahan terhadap hama, seperti itu. Jadi hasilnya itu lebih unggul, campuran antara tanaman yang unggul sehingga hasil dari tanamannya itu lebih unggul lagi. Nah, pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman varietas unggul. Para ahli pemuliaan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan pembastaran. Contohnya, padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Impari 33. Tadi mengenai pembastaran. Kita sudah membahas tentang bioteknologi, kultur jaringan, dan pembastaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.